Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Good morning everybody. Welcome back with me Mr. Rafiq from Mathematics class. Ya, teman-teman, di sini saya mau menjelaskan mengenai gradien ya, karena saya tadi sudah menjelaskan mengenai grafik. Jadi tolong cari nih ya persamaan yang tadi, Y sama dengan 3X ditambah 6. Jadi teman-teman cari kira-kira gambarnya seperti apa. Oke teman-teman, kita lanjutkan mengenai gradien ya, mengenai gradien. Oke, gradien ya, gradien itu merupakan gini. Gradien itu seperti teman-teman ketahui sebenarnya, tapi teman-teman kurang menyadari. Contoh, teman-teman melewati jalanan tanjakan, kemudian jalanan turunan, jalanan berbukit ya. Itu sebenarnya mereka itu benda-benda tersebut memiliki kemiringan yang berbeda-beda. Ada yang naik, ada yang turun. Artinya apa? Ada yang nanjak, ada yang menurun teman-teman. Inilah yang dinamakan gradien dalam kehidupan nyata kita. Oke. Jadi kalau misalkan kamu mah otaknya lagi gradien, artinya otaknya sedang miring gitu kan, sedang ada masalah atau stres gitu. Ya, jadi maksudnya gradien itu apa sih teman-teman? Jadi gradien itu adalah perpindahan vertikal banding perpindahan horizontal yang disimbolkan dengan M. M itu apa? Singkatan dari miring. Ya. Jadi konsep dasarnya kita pelajari dulu di sini. Konsep dasarnya hanya perpindahan vertikal per perpindahan horizontal. Ya, perpindahan vertikal itu bisa kita sebutkan, coba kita lihat di sini, koordinat kartesius. Vertikal itu sebenarnya atas bawah atau kiri kanan teman-teman dalam koordinat kartesius. Betul. Jadi kalau yang atas bawah ini merupakan vertikal, yang mendatar ini namanya horizontal. Sehingga yang vertikal tersebut disebut variabel Y ya. Kemudian yang horizontal itu disebut variabel X. Oke, maka perpindahan vertikal disebut perpindahan Y, perpindahan horizontal disebut perpindahan X, begitu teman-teman. Sehingga kalau dalam buku kalkulus ya, kalau di kuliah itu disebutnya Y bar dan X bar ya. Tapi di sini karena saya ribet nulisnya, saya tulis saja Y per X begitu. Ya, kemudian yang kedua, menentukan gradien garis lurus teman-teman. Untuk menentukan gradien garis lurus bisa teman-teman lihat di bukunya halaman 81 ya, di 81 tentang menentukan gradien garis lurus. Yang pertama, dia ada dua cara ya. Yang pertama dengan dua titik, yang kedua dengan garis yang diketahui persamaannya. Oke. Jadi kalau misalkan di soalnya tersebut diketahui dua titik yang berbeda ya, diketahui dua titik yang berbeda, itu rumusnya apa? Rumusnya M miring AB itu maksudnya apa? Titik A dan titik B ya. Ini maaf nih, saya salah naruh nih. Sebenarnya titik hurufnya huruf besar. Kenapa? Karena titik itu simbolnya harus huruf kapital, bukan huruf kecil. Saya mohon maaf. Sehingga kemiringan titik A dan titik B sama dengan Y2 dikurangi 1 per X2 dikurangi X1. Demikian. Nah, kita lihat sama-sama contoh 4.3 ya. Tentukan gradien ruas garis yang menghubungkan titik P 1,4 dan titik Q 3,7. Nah, di sini teman-teman boleh milih mana yang titik pertama, mana yang titik kedua. Kalau kurang jelas saya perbesar lagi. Oke. Titik pertama dan titik kedua ya. Saya masukkan charger dulu ya, sebentar. Ya, alhamdulillah. Oke. Jadi kita harus pilih dulu mana yang titik pertama, mana yang titik kedua. Tapi saya mau simpelnya langsung saja. Titik pertamanya itu adalah titik P, titik keduanya itu adalah titik Q. Oke? Sehingganya X pertama atau X titik pertama itu adalah 1,
Y titik pertama itu adalah 4. Kemudian X titik keduanya itu adalah 3, Y titik keduanya itu adalah 7. Tinggal kita masukkan angka-angkanya teman-teman, ya. Y titik kedua tadi apa? 7. Dikurangi, ya. Y titik pertama 4, sehingganya 7 dikurang 4. Per X titik keduanya adalah 3, dikurangi X titik pertamanya adalah 1. Jadi 3 dikurang 1. Sehingganya 7 dikurang 4 adalah 3, per 3 dikurangi 1 adalah 2. Jadi rumusnya adalah ini teman-teman ya. Jadi maksud saya titik Y gimana ya? Y di titik kedua dikurangi Y titik pertama per X titik kedua dikurangi X titik pertama. Cuma itu aja rumusnya. Simpel kan? Oke. Nah, begini teman-teman. Di sini saya tulis di atasnya ya. Kalau gradiennya naik, berarti bernilai positif. Maksudnya apa? Kalau misalkan hasil gradiennya itu positif, berarti dia naik. Maksudnya naik bagaimana? Ini loh. Ini adalah garis yang naik. Artinya apa? Gradiennya positif. Oke, ada lagi yang turun. Artinya apa? Gradiennya negatif. Maksudnya apa sih? Gini loh nak, dalam gambar kalau misalkan gradiennya positif, dia begini, naik. Tapi kalau gradiennya negatif, dia berarti menurun gambarnya. Jadi teman-teman bisa mengkira-kira atau mentaksir bahwa gambar teman-teman benar atau tidak. Kalau misalkan gradiennya positif, tapi gambar teman-teman malah menurun, berarti otomatis gambar teman-teman salah. Ini cuman penaksirannya saja. Jadi teman-teman harus bisa gitu. Nah, untuk mengulang kembali, kira-kira 3/2 ini gambarnya grafiknya naik atau turun? Atau kemiringannya naik atau turun? Yes, kemiringannya naik atau grafiknya akan naik. Grafiknya tidak akan turun. Oke. Kemudian, menentukan gradien jika diketahui persamaannya teman-teman ya. Jika diketahui persamaannya. Nah, di sini persamaannya sudah diketahui ya. Jadi persamaan pertama itu adalah ada Y sama dengan AX tambah B. Persamaan yang kedua bentuknya ada AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, di sini kalau misalkan Y-nya itu dipisah ya, Y-nya itu dipisah dan AX-nya, maksudnya variabel X-nya itu dihubungkan dengan konstanta, maka rumus kemiringannya atau gradiennya sama dengan koefisien X ya. Koefisien X di sini berapa? A kan? Koefisien Y di sini berapa? Ayo, di sini Y-nya nggak ada angka kan? Berarti koefisien Y-nya itu adalah 1. Kok bisa begitu, Mister? Contoh, 1 dikali Y berapa teman-teman? 1 Y kan? Nah, 1 dalam perkalian disebut identitas. Jadi nggak perlu ditulis, sehingga disebutnya sama dengan Y saja gitu. Jadi diketahui koefisien Y-nya itu adalah 1. Sehingganya A/1 sama dengan yes, A. Oke? Nah, persamaan yang kedua, AX tambah BY tambah C sama dengan 0. C itu maksudnya apa? Konstanta, seperti sama dengan B yang ada di sini, ya. Karena konstanta itu adalah angka tanpa variabel. Di sini B-nya ada variabel nggak? Nggak ada kan? Di sini C-nya ada variabel nggak? Nggak ada kan? Oke. Nah, contoh di sini ya. Sehingga kemiringannya sama dengan negatif koefisien X itu apa? Yes, koefisien X itu adalah A, sehingga negatif A per koefisiennya itu adalah B, sehingga negatif A per B. Begitu teman-teman. Oke, teman-teman lihat contoh 4.4. Kira-kira sudah berapa menit ya? Oh, baru 9 menit. Oke, kita persingkat saja biar nggak terlalu panjang. Y sama dengan 3X dikurangi 1 menggunakan rumus. Oke teman-teman, di contoh 4.4 yang bagian A, Y sama dengan 3X dikurangi 1. Kira-kira dia cocoknya ke persamaan pertama atau ke persamaan kedua?
Yes, persamaan pertama. Sehingga saya tulis di sini menggunakan rumus Y sama dengan AX tambah B. Sehingga gradiennya menjadi koefisien X per koefisien Y. Oke, koefisien X berapa? 3 per koefisien Y berapa? 1. Sehingga 3 per 1 sama dengan 3. Oke. Yang kedua, 6x dikurangi 7y, 6x dikurangi 2y sama dengan 7. Kira-kira cocoknya ke persamaan pertama atau persamaan kedua? Maksudnya kira-kira y-nya itu misah atau gabung ini dengan x? Gabung kan? Sehingga karena y-nya itu gabung dengan variabel x, sehingga cocoknya ke persamaan kedua. Sehingga rumusnya apa? Negatif koefisien x per koefisien Y. Sehingga negatif koefisien X-nya itu adalah 6 per koefisien Y-nya itu adalah negatif 2. 6 per negatif 2. Yes, negatif 3 kan? Sehingga min dikali min adalah positif. Sehingga gradiennya atau kemiringannya adalah 3. Oke teman-teman, di sini sudah kita cari. Jadi yang paling fundamental pada pertemuan pagi hari ini, yang paling fundamental ini adalah kita harus bisa menentukan gradiennya teman-teman. Baik dengan titik ya, baik dengan titik ataupun dengan persamaan. Itu yang paling krusial. Jadi teman-teman harus hafal rumusnya. Oke? Lanjut lagi. Sifat-sifat gradien teman-teman ya. Contoh 4.5 bisa teman-teman lihat halaman 83 ya, 83. Sifat-sifat gradien. Pertama, gradien garis-garis sejajar. Yang kedua, gradien garis-garis yang saling tegak lurus. Oke. Gradien garis-garis sejajar. Jadi, kemiringan garis pertama itu syaratnya harus sama dengan kemiringan garis kedua ya. Saya tulis dulu. Ya, jadi syaratnya kemiringan garis pertama harus sama dengan kemiringan garis kedua. Itu syaratnya. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini diketahui G. Nah, G adalah suatu garis yang melalui titik 0,-1 dan titik 3,1. Nah, di sini saya tentukan untuk titik G, untuk garis G itu titik pertamanya adalah yang ini ya. Titik keduanya adalah yang ini. Nah, kemudian garis H adalah garis lain yang melalui titik 5,0, oke. Kemudian dan titik 2,-2. Oke, di sini saya misalkan di sini titik pertama dan di sini titik kedua. Sehingganya kemiringan garis pertama atau kemiringan garis G sama dengan Y kedua. Y kedua itu adalah 1 dikurangi Y pertama dikurangi negatif 1 per X titik kedua itu adalah sebentar ya. Oke ya, X titik kedua itu adalah 3 dikurangi X titik pertama adalah 1. Sampai sini bisa dipahami? Oke ya, ini hampir sama dengan yang tadi. Artinya mencari gradien dari 2 titik ya. Sama. Sehingganya 1 dikurangi 1 min 1 adalah 2 per 3. Nah, di sini sudah saya cari juga untuk kemiringan garis H ya, sehingga didapat garis G itu adalah 2/3 dan garis H itu adalah 2/3. Coba teman-teman, apakah kemiringan garis G sama dengan kemiringan garis H? Coba teman-teman buktikan. Kemiringan garis G adalah 2/3 ya, kemiringan garis H 2/3. Apakah sama? Yes, sama, betul ya. Oke, jadi syaratnya kalau misalkan garis-garis itu sejajar, dia harus sama, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi gradien garis-garis yang saling tegak lurus. Nah, syaratnya adalah kemiringan garis pertama jika dikalikan kemiringan garis kedua itu hasilnya sama dengan sama dengan negatif 1. Sebentar.
Ya, jadi kemiringan garis pertama dikali kemiringan garis kedua itu hasilnya sama dengan 1 ya. Itu syaratnya. Sehingga kalau teman-teman lihat contoh 4.6 ya, ini biar singkat saja. Sudah diketahui ini kemiringan garis K itu adalah 5/3. Kemiringan garis kedua adalah negatif 3/5. Coba kita buktikan ya, apakah kemiringan garis pertama jika dikalikan kemiringan garis kedua itu sama dengan negatif 1? Coba kita lihat. Kemiringan garis pertama adalah kemiringan garis K ya. Kemiringan garis K adalah 5/3. Oke, dikali kemiringan garis L atau kemiringan garis kedua negatif. Ingat ya, kalau negatif pakai tanda kurung, jangan lupa. Negatif 3/5. Apakah hasil negatif 1? Coba kita lihat. 5 dikali negatif 3 berapa? Yes, negatif 15. Oke. Kan perkalian apa? Kalau perkalian pecahan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Begitu caranya ya. Ingat-ingat lagi. Atau atas dikali atas, bawah kali bawah. Sehingga 5 dikali negatif 3 adalah negatif 15 per 3 dikali 5 berapa teman-teman? Yes, 3 dikali 5 itu adalah 15. Sehingga negatif 15 per 15, apakah hasilnya sama dengan negatif 1? 15 dicoret dengan 15 ya. Sama-sama bisa dibagi 15. Pasti hasilnya adalah 1. Sehingga benar bahwa kemiringan garis K dan kemiringan garis L itu kalau dikalikan hasilnya negatif 1. Coba teman-teman lihat ya, bikin di di GeoGebra untuk garis K dan garis L. Buktikan apakah dia itu tegak lurus atau tidak dalam gambarnya ya. Pasti hasilnya akan bersilangan atau tegak lurus. Akan tetapi kalau misalkan yang sejajar ya, yang sejajar gambarnya kurang lebih dia akan kemiringannya maksudnya dua buah garis tersebut dia nggak akan berpotongan. Kenapa? Karena garis sejajar pasti dia nggak ada titik potongnya. Kalau dipanjangin terus garisnya dia nggak akan berpotongan. Itu syarat-syarat sejajar. Akan tapi kalau tegak lurus ya dia ada titik potong dan perpotongannya itu mengandung 90 derajat teman-teman. Oke, coba teman-teman buktikan di GeoGebranya. Jadi tolong yang merasa dihapus GeoGebranya tolong di-download lagi GeoGebranya. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Nanti tolong kerjakan latihan 3.2-nya ya. 3.2 nanti akan saya mention nomor-nomornya berapa saja. Tolong dikerjakan dulu. Kalau bingung tolong dikerjakan dulu ya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.